Kabupaten Tanggamus waspada bencana hidrometeorologis. Instansi gabungan Pemkab Tanggamus, Basarnas, TNI, Polri, PMI, dan organisasi masyarakat mengikuti apel gabungan siaga bencana. Apel kesiapsiagaan bencana dipimpin Bupati Tanggamus Dewi Handayani sebagai persiapan antisipasi dan penanganan bencana dan bentuk sinergi penanggulangan bencana. Apel kesiapsiagaan bencana ini upaya wujudkan sinergi semua stakeholder kebencanaan, para pemangku kepentingan dan masyarakat. Sinergi yang dikembangkan model Pentahelix dilibatkan berbagai pihak. Ia menyampaikan konsep utama metode Pentahelix adalah pemberdayaan dari masyarakat. Itu disesuaikan dengan konteks atau kearifan lokal. Masyarakat berfungsi sebagai ujung tombak pelaksanaan semua strategi yang telah dirancang oleh pemerintah berdasarkan diskusi semua pihak. Berdasarkan data dari BPBD Tanggamus dari tahun 2002 hingga 2020, ancaman bencana hidrometeorologis terus meningkat dan mendominasi. 90% bencana merupakan hidrometeorologis seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gelombang pasang, dan banjirop. Saat ini dengan banyaknya kejadian bencana hidrometeorologis menjadi tantangan bagi Tanggamus. Tujuannya agar dapat dikelola dan dikurangi resikonya. Ia menambahkan puncak musim penghujan menurut perakiraan BMKG akan terjadi pada Januari 2022. Pada bulan November dan Desember ini kondisi curah hujan di wilayah Tanggamus sudah mulai meningkat hingga di atas normal. Ditambah lagi dengan adanya fenomena La Nina yang merupakan fenomena suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan. Dampaknya peningkatan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Tanggamus. Ia mengakui dampak La Nina di pesisir Tanggamus diantaranya hujan lebat dan pasang air laut mengakibatkan banjir pasang atau rob. Contohnya yang terjadi di Kelurahan Pasar Madang pada 7 November 2021 lalu. Pada akhir tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2021 lalu telah merasakan dampak terhebat akibat curah hujan tinggi, hingga menyebabkan banjir dan tanah longsor di Kecamatan Semaka, Wonosobo, Bandar Negeri Semong, Kelumbayan, dan lainnya. Pada dasarnya penyebab timbulnya bencana ada dua hal. Pertama karena kondisi alam, kedua karena perilaku manusia dan dampak pembangunan yang belum mempertimbangkan resiko bencana. Ia menambahkan, terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana akibat cuaca ekstrim, maka diminta kepada semua pihak melakukan beberapa hal. Pertama, pemetaan lokasi rawan bencana sehingga memudahkan penempatan personil dan penentuan cara bertindak. Kedua, melatih kemampuan pribadi petugas yang bermanfaat untuk pertolongan terhadap korban bencana serta melatih kemampuan dalam penggunaan peralatan. Ketiga, mempersiapkan peralatan semaksimal mungkin bila ada kejadian bencana dan tanggap darurat maka siap dioperasionalkan. Keempat, mempersiapkan aktivitas posko siaga bencana di daerah yang menjadi langganan bencana sehingga memudahkan untuk pergerakan. Kelima, mengadakan patroli gabungan di wilayah rawan bencana secara sinergis dan saling mengisi untuk memantau situasi. Keenam, menjalin sinergitas dan kebersamaan serta melaksanakan tugas ini dengan penuh ikhlas. Yang terakhir, menjaga kesehatan, selalu berdoa kepada Tuhan, meminta perlindungan dan keselamatan.